Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pelajaran tematik, tepatnya pada tema 2, subtema 2. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sekarang kita lanjut ke pelajarannya. Hari ini kita akan belajar subtema 2 dengan judul manfaat energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan sesuatu perubahan. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah satu macam-macam energi, meliputi energi gerak, panas, energi cahaya, energi bumi, energi listrik, energi kimia. Yang kedua, sumber energi, meliputi matahari, air, angin, listrik, dan bahan makanan. Pertama, kita membahas tentang energi gerak. Energi gerak atau kinetik merupakan sebuah energi yang ada pada benda yang sedang melakukan gerakan. Selain itu, energi kinetik juga sering disebut sebagai energi dimiliki benda karena gerakan yang telah dilakukannya. Contoh, kincir air. Kincir air yang berputar akan menggerakkan generator sehingga dapat menghasilkan listrik. Yang kedua adalah kincir angin. Energi panas. Energi panas atau kalor adalah energi yang membuat benda dapat menghasilkan panas. Energi panas banyak dimanfaatkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sumber energi panas antara lain matahari, panas bumi, dan gesekan antara dua benda. Selain itu, energi panas yang ada di sekitar kita, contohnya setrika listrik, nasi listrik, dan kompor listrik. Energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dapat digunakan untuk menerangi. Sumber cahaya membuat kita dapat melihat. Perlu kalian ketahui, matahari selain merupakan energi panas juga merupakan energi cahaya terbesar di bumi. Contoh benda yang dapat menghasilkan cahaya: lampu, senter, dan masih banyak lagi seperti lilin dan lampu petromak. Yang ketiga adalah energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dapat kita dengar atau energi yang dihasilkan oleh getaran benda. Contoh energi bunyi yang ada di sekitar kita: satu, radio. Lonceng. Tiga, alat musik. Sekarang energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh muatan listrik yang bergerak melalui penghantar. Energi ini dapat menghidupkan berbagai alat elektronik di rumah.
televisi. Yang kedua, lampu. Yang ketiga, kipas angin. Sekarang energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang terkandung dalam suatu bahan kimia. Contohnya, bensin, batu bara, baterai. Kita sudah belajar tentang macam-macam energi. Sekarang kita lanjut ke sumber energi. Energi dapat diperoleh dari beberapa sumber. Berikut contohnya. Matahari. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya terbesar di bumi. Matahari merupakan sumber energi yang tidak dapat habis. Energi matahari banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia, hewan, dan tumbuhan. Berikut contoh pemanfaatan matahari dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menjemur pakaian agar cepat kering. Yang kedua, untuk membantu petani garam dalam proses pembuatan garam. Yang ketiga, untuk membantu nelayan menjemur ikan. Yang kedua, air dimanfaatkan manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Air juga merupakan sumber daya alam yang ketersediaannya melimpah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berikut contoh 1. Air dapat digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua, untuk mandi. Yang ketiga, untuk manusia minum atau hewan minum. Yang ketiga, angin. Angin merupakan udara yang bergerak. Manusia memanfaatkan angin untuk keperluan sehari-hari. Angin juga merupakan sumber daya alam yang ketersediaannya sangat melimpah. 1. Untuk menjemur pakaian. 2. Untuk nelayan yang menggunakan perahu layar. Yang ketiga, untuk olahraga para layang. Listrik merupakan energi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam menghidupkan alat elektronik di sekitar kita. Sekarang yang terakhir, bahan makanan. Bahan makanan adalah sumber energi bagi manusia. Makanan yang dimakan manusia dapat diolah tubuh dan menghasilkan tenaga. Setelah kita makan, tubuh kita akan sehat. Tahukah kalian, sumber daya alam adalah semua yang dapat di alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati disebut juga sebagai sumber daya alam biotik, yaitu semua yang terdapat di alam
berupa makhluk hidup, sedangkan sumber daya alam non-hayati atau sumber daya alam abiotik adalah semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia berupa benda mati. Selain itu, sumber daya alam dibagi berdasarkan sifatnya, yaitu ada dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang apabila dimanfaatkan dan habis maka dapat dilestarikan kembali. Sumber daya alam ini dapat bereproduksi dan memiliki daya generasi atau pulih kembali. Contohnya, satu yaitu tanah, yang kedua air, yang ketiga tumbuhan, yang keempat hewan. Sekarang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang apabila dimanfaatkan atau digunakan sampai habis maka sumber daya alam itu tidak dapat dilestarikan kembali. Contohnya batu bara, emas, minyak bumi, dan aspal. Sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.